Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika mengenal satuan waktu baku. Mengenal satuan waktu. 1. Mengenal satuan baku waktu untuk tahun, bulan, minggu, dan hari. Kita dapat menggunakan bantuan kalender untuk mengetahui tanggal, hari, bulan, dan tahun. Pada kalender berisikan nama bulan, lengkap dengan jumlah harinya selama 1 tahun. Nah, berikut ini jumlah hari setiap bulan dalam 1 tahun. 1. Ada bulan Januari, jumlah harinya adalah 31 hari. Februari, jumlah harinya 28 hari atau 29 hari. 3. Maret, jumlah harinya ada 31 hari. Lalu April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, Desember 31 hari. Apabila dijumlahkan jumlah harinya, maka diperoleh 1 tahun sama dengan 365 hari atau 366 hari, tergantung dari jumlah hari dari bulan Februarinya. Selanjutnya, 2. Hubungan antar satuan waktu. Kita lihat kembali, 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. Apabila nanti kalian bertemu dengan contoh soal seperti ini, tidak perlu khawatir dan tidak perlu bingung. 2 tahun sama dengan titik-titik berapa bulan. Maka untuk menjawabnya, 2 tahun sama dengan 2 dikali, karena 1 tahun ada 12 bulan, maka 2 dikali 12 bulan sama dengan 24 bulan. Seperti itu. Selanjutnya ada 8 minggu sama dengan titik-titik berapa bulan. Maka cara menjawabnya, 8 minggu sama dengan 8, karena dalam 1 bulan itu ada 4 minggu, maka 8 minggu ini 8 dibagi 4 bulan sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2 bulan. Seperti itu. Contoh selanjutnya, 3 bulan sama dengan titik-titik berapa minggu. 3 bulan sama dengan 3. Kita lihat dulu, 1 bulan ada 4 minggu. Maka kalau 3 bulan, 3 dikali 4 minggu sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12 .
Seperti itu caranya. Kali ini kita akan belajar satuan baku waktu, yaitu untuk jam, menit, dan detik. Contoh alat ukur waktu yang menggunakan jam, menit, dan detik adalah jam. Jam ada dua jenis, yaitu jam analog dan jam digital. Pada jam analog, nah yang ini disebutnya jam analog. Pada jam analog terdapat dua jarum, yaitu jarum panjang dan jarum pendek. Jarum panjang dan jarum pendek. Jarum panjang untuk menunjukkan waktu menit dan jarum pendek untuk menunjukkan waktu jam. Jadi yang panjang untuk menit, yang pendek untuk jamnya sendiri. Kita lihat di sini ada jam analog yang menunjukkan di mana jarum panjangnya menunjukkan angka 3 dan jarum pendeknya menunjukkan angka 4. Kita tulis dulu. Selanjutnya, jarum pendeknya menunjuk angka ke-4. Jarum pendek jam menunjuk angka 4. Maka untuk menentukan jam berapakah ini, kita perlu membacanya dari jamnya terlebih dahulu atau dari jarum pendeknya terlebih dahulu. Jarum pendeknya menunjukkan angka 4, berarti kita tuliskan dulu jam 04 titik. Kita tentukan sekarang menitnya. Cara untuk menentukan menitnya, kita hitung dari garis-garis kecil yang di sini. Nah, garis-garis kecil yang di sini menunjukkan menit. Antara satu jam dengan jam yang lainnya, antara angka jam 1 dengan angka jam yang lainnya menunjukkan jarak 5 garis kecil-kecil. Maka dari angka 1 ke angka yang lainnya selangnya 5 menit. Seperti itu. Mari sekarang kita hitung. Dari angka 12 ke angka 1 itu ada 5 menit. Dari angka 1 ke angka 2 itu ada 5 menit juga. Sekarang dari angka 2 ke angka 3 itu juga ada 5 menit. 5 ditambah 5 ditambah 5, maka 15. Jadi jam ini menunjukkan pukul 4 lebih 15 menit. Jika ditulis, maka dibaca pukul 4 lewat 15 menit. Selanjutnya, kita akan belajar menuliskan notasi waktu. Cara penulisan notasi waktu. Jadi dalam penulisan notasi waktu ini terbagi menjadi dua. Ada notasi waktu untuk 12 jam dan ada notasi waktu untuk 24 jam. Kita menggunakan notasi waktu yang 24 jam. Di mana waktu dimulai dari pukul 00.00 atau artinya waktunya itu jam tengah malam. Jarum pendeknya ada di jam 12 dan jarum panjangnya juga ada di jam 12.
tapi itu disebutnya tengah malam. Lalu dilanjutkan ke pukul 01.00 atau jam 1 pagi kita sebutnya. Dilanjutkan lagi sampai ke waktu 12 siang. Setelah ke 12 siang, waktu itu bisa kita tuliskan melanjutkan angkanya. Dari angka 12 berarti jam 1 siang itu 13. Berarti kalau jam 2 siang itu jam 14. Kalau jam 3 sore berarti jam 15. Kalau jam 4 sore berarti jam 16. Kalau jam 5 sore berarti jam 17. Kalau jam 6 sore berarti jam 18. Jam 7 malam, jam 19, jam 8 malam, jam 20, jam 9, 21, jam 10, 22, jam 11, 23, kembali lagi ke jam 12 adalah 24 atau jam 24. Seperti itu. Ini disebutnya dengan penulisan notasi waktu 24 jam. Nah, penggunaan atau manfaat dari notasi penulisan waktu 24 jam ini adalah untuk membedakan mana waktu pagi dan mana waktu siang, waktu sore dan waktu malam. Misalkan antara jam 8 malam dan jam 8 pagi. Kalau sama-sama kita tuliskan jam 8 atau angka 8, maka kita sulit untuk membedakannya. Mana ya yang jam 8 pagi, mana ya yang jam 8 malam. Makanya kita perlu menuliskan waktu dalam notasi 24 jam. Contoh di sini, pukul 1 siang. Kalau pukul 1 pagi tidak perlu dirubah. Di sini pukul 1 siang, maka ditulis 01.00 ditambah 12.00. Kenapa ditambah 12? Karena semuanya berawal dari angka 12, maka dimulai lagi dari angka 12. Jadi 01.00 ditambah 12.00. Angkanya saja yang kita jumlahkan. 1 ditambah 12 sama dengan 13. Begitu. Berarti jam 1 siang atau pukul 1 siang boleh ditulis dengan angka 13.00. Seperti itu. Selanjutnya pukul 4 sore. Maka 04.00 ditambah 12.00 sama dengan 4 ditambah 12 sama dengan 16. Ya. Lalu pukul 7 malam. Kita tulis 7 ditambah 12 sama dengan 19. Seperti itu. Selanjutnya kita belajar hubungan antar satuan waktu untuk jam, menit, dan detik. Satu hari penuh ada 24 jam. Ingat, ada 24 jam. 1 jam ada 60 menit. 1 jam ada 60 menit. Dari mana 60 menitnya? 60 menit ini diperoleh dari perputaran jarum panjang satu lingkaran penuh. Artinya 5 tambah 5 tambah 5 lagi tambah 5 lagi sampai satu lingkaran penuh, dan itu totalnya semua ada 60. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Lalu 1 menit sama dengan 60 detik. 60 detik diperoleh dari mana? Dari jarum jam yang bergerak, yang selalu senantiasa dia bergerak mengelilingi lingkaran atau jamnya.
Nah, dalam satu lingkaran penuh dia bergerak selama 60 detik atau 60 kali bergerak. Makanya 1 menit itu sama dengan 60 detik. Lalu 1 jam sama dengan 3.600 detik. Banyak ya, 3.600 detik. Contoh soalnya, misal di sini ada 3 jam sama dengan titik-titik berapa menit. Untuk menjawabnya, 3 jam sama dengan 3 dikali, kita lihat dulu, 1 jam ada berapa menit? 1 jam ada 60 menit, maka 3 dikali 60 menit sama dengan 3 dikali 6 saja. Nolnya kita abaikan dulu. 3 dikali 6. Yang sudah hafal perkalian pasti mudah. 3 dikali 6 sama dengan 18. Ada 01 tadi, kita taruh. Jadi 180. Satuannya menit. Contoh selanjutnya, 2400 detik sama dengan titik-titik berapa menit. Kita jawab sama dengan 2400 detik sama dengan kurung 2400. Nah, kita lihat dulu, kembali lagi kita lihat. Dalam 1 menit ada berapa detik? 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti 2400 dibagi 60 sama dengan berapa? 2400 dibagi 60. Agar mudah kita coret saja nolnya. Maka tersisa 240 dibagi 6. Agar mudah lagi, nolnya kita abaikan. Jadi 24 saja. 24 dibagi 6. Yang sudah hafal perkalian pasti tahu. Perkalian 6 dikali berapa? Yang hasilnya 24. Ya, 6 dikali 4. Maka 24 dibagi 6 sama dengan 4. Tadi ada angka 0 di sini 1. Maka kita tuliskan jadi 40. Satuannya detik. Seperti itu, mudah kan caranya? Selanjutnya, untuk contoh, coba sekarang semuanya membuka buku tema 6 halaman 17. Yang ayo berlatih. Kita kerjakan bareng-bareng, Bu Guru dan kalian. Diikuti ya. Kalau tidak muat boleh menulis di buku tulis saja. Nanti ditandain di bukunya. Buku tema 6 halaman 17, seperti itu. Dari yang nomor 1, ubahlah notasi waktu di bawah ini dalam bentuk notasi 24 jam. Yang A, pukul 02.00 siang atau pukul jam 2 siang. Maka untuk merubahnya, mulai menulis ya. Perhatikan dahulu. Nomor 1 yang A. Pukul 02.00 siang sama dengan 02.00. Dari sini ya, diperolehnya 02.00, kita pindahkan ke sini. Ditambah berapa tadi? Ya, betul, 12. Maka jadinya 2 ditambah 12, jadinya 14. 14.00. Selanjutnya sekarang yang B, coba. Pukul 05.00 sore sama dengan, ayo dipindahkan dulu 05-nya ke mana? Ya, betul, ke sini. 05.00 ditambah 12 lagi. Sama dengan 5 ditambah 12 berapa? 17.00. Begitu caranya, mudah kan? Lanjut ke yang C.
Yang C pukul 08.00 malam. Sama dengan, pindahkan dulu angkanya, 08.00 ditambah 12 lagi sama dengan 8 ditambah 12. Iya betul, 20.00. Lanjut ke yang D, pukul 11 malam. Sama dengan 11-nya dipindahkan dahulu, jangan lupa. Ditambah 12 lagi. Sama dengan 11 ditambah 12. Dari belakang dulu, 1 ditambah 2 sama dengan 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2, jadi 23.00. Begitu caranya, mudah kan? Sekarang yang ini boleh kalian catat ke buku, jangan sampai lupa caranya. Lanjut kita ke nomor 2. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, ini adalah perintah untuk mengkonversi atau merubah satuan waktu ke satuan waktu yang lainnya. Dari jam ke menit, dari menit ke detik, dari detik ke menit, dari detik ke jam. Yang A, 2 jam sama dengan titik-titik berapa menit. Oke, caranya kita tuliskan 2 jam sama dengan titik-titik menit. Jangan lupa caranya. Jawab ya. 2 jam sama dengan, ayo harus ingat tadi catatannya dibuka lagi, bukunya dibaca lagi. Dalam 1 jam ada berapa menit? Buka kurung 2. Angka 2 di sini diperoleh dari di sini. 2 jam. Maka di sini kita tulis 2. Jadinya 2 dikali berapa tadi sudah ketemu? 1 jam 60 menit. Maka kita kalikan 60 menit. Sama dengan 2 dikali 6. Nolnya kita abaikan dulu, jangan dilihat. 2 dikali 6 berapa yang sudah hafal perkalian? Iya, 12. Lalu ada nolnya, kita tuliskan 120 menit. Begitu caranya. Mudah kan? Lanjut, mau lanjut apa mau kerjakan sendiri? Sudah bisa atau belum yang lain? Kita lanjut ya. Yang B. Yang B 20 menit sama dengan titik-titik berapa detik? 20. menit sama dengan titik-titik berapa detik. Kita tuliskan dulu angka 20-nya, tuliskan lagi. Dikali, kenapa dikali? Coba dicari lagi. Dalam 1 menit ada berapa detik? Dalam 1 menit ada 60 detik, makanya dikali. Jadi 20 dikali 60. Satuannya detik. Jadi 20 dikali 60. Agar mudah, nolnya kita abaikan saja. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 12. Ada berapa nolnya? Ada 1, ada 2. Jadi 2, 1200. Satuannya detik. 1200 detik. Mudah kan? Nah, kunci dari mengerjakan matematika itu adalah perkalian. Kalau kalian hafal perkalian akan mudah mengerjakan segala sesuatunya. Oke? Kita lanjut ke yang C. Yang C di sini ada 1800 detik sama dengan titik-titik berapa menit. Oke, kita tuliskan dulu. 1800 detik sama dengan titik-titik berapa menit. Tuliskan lagi 1800. Ayo. Sekarang kita tentukan dikali atau dibagi. Kita lihat dulu dia berubahnya ke mana. Detik ke menit.
dari detik ke menit. Kita lihat detik ke menit. Sekali lagi ya, dari detik ke menit, berarti itu dia tandanya dibagi. Karena nilai detik itu lebih kecil daripada nilai menit. Makanya dia dibagi. Jadi 1800 dibagi 60. Kenapa dibagi 60? Karena dalam 1 menit sama dengan 60 detik. Maka 1800 dibagi 60. Satuannya menit. Sama dengan 1800 dibagi 60. Ayo, kalau bertemu pembagian yang seperti ini, kalau tadi di perkalian kita abaikan nolnya. Sekarang kalau di pembagian kita coret nolnya. Udah coret. Nah, bersisa 180 dibagi 6. Cara mudahnya lagi, 18 dibagi 6. Nolnya kita abaikan dulu, kita taruh, kita simpen. 18 dibagi 6. Perkalian 6, berapa yang dikali yang hasilnya 18. Jadi 6 dikali berapa yang hasilnya 18. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Karena 6 dikali 3 sama dengan 18. Tadi ada 01 yang kita simpan. Tinggal kita tulis. Jadi 30 satuannya menit. Begitu. Untuk yang D, coba kalian kerjakan sendiri. Dan Bu Guru nanti mau lihat hasilnya ya. Hasilnya nanti diberitahu ke orang tua kalian sudah betul atau belum. Oke. Selamat mengerjakan CBT. Wassalamualaikum.